Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Basiratul Hidayah dan teman saya yaitu Fatihatul Maghfirah. Kami mahasiswa dari ITSNU Pasuruan, Program Studi Pendidikan Matematika. Di sini kami kelompok 4 ingin mempresentasikan tugas mata kuliah kami yaitu tentang grafik fungsi trigonometri. Grafik fungsi trigonometri antara lain, yang pertama, fungsi trigonometri. Yang kedua, pengertian dari nilai maksimum, nilai minimum, amplitudo, dan periode dari grafik fungsi trigonometri. Yang ketiga adalah langkah-langkah menggambar grafik fungsi trigonometri. Yang pertama yaitu fungsi trigonometri. Pengertian dari fungsi trigonometri adalah fungsi dari sebuah sudut yang digunakan untuk menghubungkan antara sudut-sudut dalam suatu segitiga dengan sisi segitiga tersebut. Pada umumnya, fungsi trigonometri ini menggunakan sin, cos, dan tan. Nah, di sini contoh yang pertama. Tentukan nilai dari fx sama dengan sin x per cos x plus sin x untuk nilai x-nya yaitu 30. Jawab, untuk x sama dengan 30, maka diperoleh fx sama dengan sin 30 per cos 30 plus sin 30. Maka hasilnya sin 30 yaitu setengah. Sedangkan cos 30 hasilnya yaitu akar 3 per 2. Ingat, ini cos 30 hasilnya yaitu setengah akar 3 atau bisa ditulis dengan akar 3 per 2. Plus sin 30 yaitu hasilnya setengah. Maka akan didapatkan hasil setengah per akar 3 plus 1 per 2. Ini disamakan penyebutnya. Maka hasilnya yaitu dengan cara mengkalikan silang, yaitu hasilnya setengah kali 2 per akar 3 plus 1. Maka hasilnya yaitu pembilang dan penyebutnya ini kan sama, 2. Maka kita coret 2 ini, maka hasilnya 1 per akar 3 plus 1. Karena di sini penyebutnya masih akar, maka kita merasionalkan dengan cara dikali akar 3 min 1 per akar 3 min 1. Maka akan didapatkan hasil setengah akar 3 min 1. Nah, sekarang yaitu pengertian dari nilai maksimum, nilai minimum, amplitudo, dan periode. Nilai maksimum adalah nilai tertinggi suatu grafik pada interval tertentu. Yang kedua yaitu nilai minimum adalah nilai terendah suatu grafik pada interval tertentu. Yang ketiga adalah amplitudo. Adalah pengertiannya yaitu setengahnya jarak nilai minimum dan maksimum suatu grafik. Yang keempat yaitu periode. Pengertiannya yaitu besarnya interval suatu grafik atau satu periode sama dengan satu puncak plus satu lembah. Maka dapat diperoleh. Nah, di sini ada grafik. Nilai maksimum yaitu mulai dari 0 sampai positif 4. Ini adalah nilai tertinggi dari suatu grafik.
Nah, sedangkan nilai minimum yaitu mulai dari 0 sampai min 3. Ini nilai minimum yaitu nilai terendah dari suatu grafik. Nah, sedangkan periode yaitu satu puncak plus satu lembah. Nah, ini adalah puncak. Nah, itulah tadi presentasi dari saya. Sekarang akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Fatihatul Maghfirah. Langkah-langkah menggambar grafik trigonometri. Yang pertama, buat tabel nilai pasangan X dan Y. Pilih X sudut istimewa. Yang kedua, letakkan koordinat pasangan X dan Y pada bidang koordinat. Yang ketiga, hubungkan dengan kurva. Grafik fungsi sinus fx sama dengan sin x. Bagaimana cara menggambar grafik fungsi sinus? Yang pertama, kita buat tabel grafik fungsi sinus, di mana x-nya berupa sudut-sudut istimewa 0 derajat, 30 derajat, 60 derajat, sampai 360 derajat. Lalu x-nya kita masukkan pada persamaan fx sama dengan sin x. Sin 0 sama dengan 0, sin 30 sama dengan 1/2, sin 60 sama dengan 1/2 akar 3, sin 90 sama dengan 1, sin 120 sama dengan 1/2 akar 3, sin 150 sama dengan 1/2, sin 180 sama dengan 0, sin 210. Karena pada kuadran 3 sin itu bernilai negatif, maka sin 210 itu negatif, kembali pada awal, negatif 1/2. Sin 240 negatif 1/2 akar 3, sin 270 negatif 1, sin 300 negatif 1/2 akar 3, sin 330 negatif 1/2, dan sin 360 itu sama dengan 0. Setelah kita menemukan fungsi x-nya, kita masukkan ke grafik fungsi sinus. Di situ sudah ada sumbu y dan x. X0 itu sama dengan 0. Kita kasih tanda titik. 30 itu 1/2. Kita kasih tanda titik juga. Begitu seterusnya sampai ke sudut 360 derajat. Setelah itu kita hubungkan titik-titik tersebut. Maka jadilah grafik fungsi sinus, di mana nilai maksimumnya terletak pada sudut 90 dan nilai minimumnya terletak pada sudut 270. Grafik fungsi kosinus, caranya juga sama seperti membuat grafik fungsi sinus. Hanya saja kalau grafik fungsi sinus dimulai dari 0, sedangkan kalau grafik fungsi kosinus dimulai dari angka 1. Grafik fungsi tangen, ini caranya juga sama seperti membuat grafik fungsi sinus. Di sini ada 3 soal, teman-teman bisa mengerjakannya di rumah. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.